Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrul Ulum dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang nasakh mansukh dalam Al-Quran. Apakah yang dimaksud nasakh mansukh dalam Al-Quran itu? Nasakh secara bahasa atau etimologi merupakan bentuk masdar dari kata kerja nasakho yang sahu naskhon, yang artinya adalah al-izalah atau menghapus. Nasakh dapat diartikan pula dengan at-tabdil, yang artinya menukar atau menggantikan. Dan nasakh secara istilah atau terminologi menurut Imam Al-Zarqani adalah raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'i, yang artinya mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Lanjut, berikutnya macam-macam nasakh mansukh. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran atau naskhul Quran bil Quran. Naskhul Quran bil Quran adalah menghapus dalil yang bersumber dari Al-Quran dengan memakai dalil Al-Quran. Contohnya dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 12 yang berisi perintah kepada orang-orang yang beriman agar supaya memberikan sedekah kepada orang fakir miskin manakala hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum memberikan sedekah ini kemudian dinasakh dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Dan dinasakh dengan ayat sesudahnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Nah, itu contoh dari naskhul Quran bil Quran. Baik, lanjut yang kedua yaitu nasakh sunnah dengan Al-Quran atau naskhus sunnah bil Quran. Contohnya hukum yang ditetapkan dalil sunnah kemudian dihapus dengan dalil Al-Quran adalah tentang dahulu sebelum adanya ayat tentang penetapan kiblat sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian sunnah ini dinasakh dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu contoh dari naskhus sunnah bil Quran. Dan yang berikutnya, yang ketiga yaitu nasakh sunnah dengan sunnah atau naskhus sunnah bis sunnah. Hukum yang ditetapkan dengan sunnah kemudian dinasakh dengan sunnah. Contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang ziarah kubur bagi para wanita. Kemudian hukum ini dinasakh menjadi boleh. Diterangkan dalam hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fuzuruha. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dahulu saya pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu nasakh Al-Quran dengan sunnah atau naskhul Quran bis sunnah. Menghapus dalil Al-Quran dengan memakai dalil sunnah. Akan tetapi menurut sebagian besar pendapat ulama, naskhul Quran bis sunnah ini hukumnya tidak boleh, sebab kedudukan Al-Quran sebagai pokok ajaran agama Islam lebih tinggi dibandingkan dengan sunnah. Sementara kelompok ulama yang membolehkan berpendapat bahwa sunnah seperti Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski redaksi hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kelompok ini, nasakh Al-Quran dan sunnah terjadi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Menurut pendapat ini, ayat tersebut dinasakh dengan hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha a'ta kulla dzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwarithin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan seseorang sesuai haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat nasakh mansukh. Jadi nasakh mansukh itu ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Dan yang kedua, dalil yang menasakh atau menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil aqli. Yang ketiga, dalil yang menasakh atau menghapus datang setelah dalil yang dihapus. 4. Antara dalil yang menasakh atau menghapus dan yang mansukh dihapus terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya yang terakhir ialah referensi. Nah, saya mendapat referensi ini dari buku ringkasan Tafsir Ilmu Tafsir, karangan dari beliau Ibu Nyai Husnatun Nisa Adnan STHI. Mungkin itu saja presentasi dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang membaca dan melihat presentasi ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.